Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas bab ke-7, yaitu tentang teori evolusi. Perhatikan berkaitan dengan pembahasan pada bab 7 ini. Teori evolusi ini berkaitan erat dengan teori asal-usul kehidupan, di mana teori asal-usul kehidupan ini mencakup teori yang nantinya kita akan bahas, yaitu tentang abiogenesis klasik, biogenesis, dan juga abiogenesis modern. Abiogenesis modern ini dikenal dengan teori evolusi kimia yang proses berkembang menjadi evolusi biologi. Evolusi biologi buktinya berupa spesiasi, fakta berupa variasi makhluk hidup, adanya fosil, kajian biogeografi, kajian paleontologi, homologi anatomi, homologi molekul, homologi embriologi. Evolusi biologi juga mencakup teori pra-Darwin, Darwin, dan pasca-Darwin. Pra-Darwin berupa kreasionisme, katastrofisme, gradualisme, uniformitarianisme, dan teori Lamarck. Teori Darwin dikenal dengan teori seleksi alam, dan juga teori pasca-Darwin nanti akan menghasilkan teori sintesis. Jadi teori evolusi ini membahas tentang asal-usul kehidupan, di mana kehidupan yang ada di bumi saat ini merupakan kelanjutan yang berkesinambungan dari makhluk hidup pertama di bumi. Yang menjadi pertanyaan, dari mana asal-usul makhluk hidup yang ada di bumi saat ini? Dari mana asal-usul manusia? Di bumi juga hidup beraneka ragam makhluk hidup. Bagaimana hubungan kekerabatan manusia dengan makhluk hidup lain? Semua pertanyaan-pertanyaan tersebut sampai saat ini masih menjadi misteri yang belum terungkap secara keseluruhan. Misteri kehidupan makhluk hidup di bumi ini akan kita kupas dan kita pelajari dalam bab evolusi. Adapun evolusi itu sendiri berasal dari kata to evolve dari bahasa Inggris yang berarti berkembang atau berubah secara perlahan-lahan. Asal kata lain juga berasal dari kata evolut atau bahasa Latin yang berarti menggulir. Biologi evolusi adalah disiplin ilmu cabang biologi yang membahas semua perubahan-perubahan yang terjadi di permukaan bumi sejak awal mula sejarah bumi sampai menimbulkan kehidupan, yaitu sel, dan keanekaragaman makhluk hidup dewasa ini. Dalam biologi, alam kehidupan di permukaan bumi ini bukan sesuatu yang selesai dan sekali jadi, melainkan bertahap, berevolusi dari waktu ke waktu. Manusia misalnya merupakan makhluk hidup yang relatif paling akhir hadir di bumi sejak 6 juta tahun yang lalu. Fosil manusia juga memperlihatkan adanya beberapa spesies yang pernah ada. Oleh karena itu, evolusi juga dianggap sebagai sejarah biologis adanya makhluk hidup di bumi dari waktu ke waktu. Jadi, evolusi ini membahas tentang teori asal-usul kehidupan dan juga proses-proses perubahan pada makhluk hidup, di mana makhluk hidup itu dikatakan terjadi perubahan secara
perlahan-lahan dalam waktu yang lama. Itu yang disebut dengan evolusi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, teori abiogenesis klasik. Jadi teori asal-usul kehidupan ini yang pertama teori abiogenesis klasik. Semua makhluk hidup tersusun atas sel. Berdasarkan teori fosil yang ditemukan, sel telah ada miliaran tahun yang lalu. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah kapan dan bagaimana awal mula kehidupan dimulai. Para ilmuwan berusaha mencoba mencari jawaban mengenai asal-usul kehidupan dari percobaan-percobaan yang mereka lakukan. Dihasilkan beberapa teori. Nah, yang pertama teori abiogenesis klasik. Teori abiogenesis klasik disebut juga teori generatio spontanea. Teori tersebut menerangkan bahwa asal mula makhluk hidup adalah dari benda mati. Orang menyusun teori ini berdasarkan fakta-fakta yang tidak terlalu sulit ditemukan. Contohnya, ikan dan katak berasal dari lumpur, cacing berasal dari tanah, lalat berasal dari belatung, dan belatung berasal dari daging yang busuk, serta kuman berasal dari makanan basi. Jadi, teori abiogenesis ini meyakini bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Sekali lagi, makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Yang kedua, teori biogenesis. Teori biogenesis ini menyanggah tentang teori abiogenesis klasik. Jadi untuk pembahasan saat ini kita berfokus pada teori asal-usul kehidupan, mencakup teori abiogenesis klasik, biogenesis, dan abiogenesis modern yang dikenal dengan evolusi kimia. Abiogenesis klasik itu sekali lagi teori yang menyebutkan bahwa asal-usul kehidupan itu berasal dari benda mati. Jadi makhluk hidup yang ada saat ini dulunya itu berasal dari benda mati, namun dibantah dengan teori biogenesis. Teori abiogenesis klasik disanggah atau dibantah sejak abad ke-19. Sanggahan utama dilakukan atau dikemukakan oleh Louis Pasteur. Pengamat mereka lebih terencana, teliti, dan sabar dalam eksperimen atau percobaan, sehingga membuktikan bahwa kuman yang tumbuh pada daging adalah karena induk kuman sudah ada di daging busuk, dan belatung itu tumbuh dari daging busuk itu karena disebabkan oleh induk lalat bertelur pada daging tersebut. Sehingga teori abiogenesis dibantah dan digantikan dengan teori biogenesis. Jadi, teori biogenesis ini menjelaskan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Jadi makhluk hidup yang sekarang ada itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya yang memang sudah ada. Nah, bisa diperhatikan gambar di sini adalah gambar percobaan yang dilakukan oleh Redi mengenai asal-usul belatung yang menggunakan wadah atau toples yang berisi daging. Jadi di sini ada wadah A, 2 wadah A, 2 wadah B, dan 2 wadah C. Yang gambar A ini toples yang berisi daging namun ditutup rapat sehingga tidak tumbuh ulat
pada daging tersebut, dagingnya utuh. Yang gambar B, toples atau wadah diisi daging ditutup dengan kain sehingga lalat mencium aroma dari daging dan hinggap pada penutup kain tersebut sehingga bertelur dan berkembang menjadi ulat yang merayap hinggap di penutup dan juga daging. Pada wadah C itu tidak ditutup sehingga lalat bisa masuk ke dalam hinggap pada daging dan bertelur sehingga tumbuh menjadi ulat atau belatung. Nah, ini membuktikan bahwa wadah yang tertutup rapat itu tidak tumbuh belatung yang berasal dari telur lalat. Akan tetapi wadah yang terbuka itu lalat bisa masuk sehingga lalat bertelur pada daging dan tumbuh ulat larva lalat yang berasal dari telur lalat. Nah, itu teori biogenesis. Yang berikutnya teori abiogenesis modern atau dikenal dengan teori evolusi kimia. Zaman terus bergulir, wawasan pengetahuan manusia dan pengalaman yang bertambah menyebabkan manusia mempertanyakan asal-usul makhluk hidup dari awal mula setelah bumi terbentuk. Pada asal-usulnya bumi tidak ada, demikian pula makhluk hidup. Teori tentang pembentukan bumi dijelaskan dengan teori Big Bang, yaitu teori tumbukan besar. Menurut teori tersebut, pada 15 sampai 12.000 juta tahun yang lalu terjadi ledakan ruang angkasa yang mengawali terbentuknya tata surya. Pada kira-kira 5.000 juta tahun yang lalu, sistem tata surya baru mulai terbentuk. Ini diikuti dengan evolusi kosmis menuju terbentuknya bumi yang kira-kira 4,5 ribu juta tahun yang lalu. Bumi terbentuk dari debu kosmis dan sewaktu pertama kali terbentuk, atmosfer purba tidak mengandung oksigen. Dalam atmosfer purba demikian, kehidupan di permukaan bumi terbentuk kira-kira sejak 3,5 ribu juta tahun yang lalu. Proses pembentukan kehidupan di permukaan bumi terjadi secara perlahan-lahan menghasilkan adanya kehidupan yang diterangkan menurut teori abiogenesis modern oleh Oparin pada tahun 1920-an. Dua orang ahli, Oparin dari Rusia dan Haldane dari Inggris, membuat postulat bahwa atmosfer bumi pada zaman purba memiliki kecenderungan mensintetis senyawa organik dari molekul anorganik purba, yaitu metana, amonia, hidrogen, dan air. Namun, Oparin dan Haldane hanya mengemukakan postulat, hipotesis yang tidak didukung dengan bukti-bukti. Alasannya karena sulit meniru kondisi atmosfer purba. Peristiwa pembentukan senyawa organik dari senyawa anorganik ini bersifat tidak dapat kembali, karena bumi modern sekarang sudah banyak mengandung oksigen dan dari fotosintesis. Oksigen menghalangi reaksi spontan terbentuknya molekul organik karena oksigen menyerang ikatan kimia yang mengekstrak elektron. Pada nantinya, hipotesis ini dapat dibuktikan oleh Miller dan Urey kira-kira 25 tahun kemudian. Adapun tahapan-tahapan evolusi kimia, yaitu yang pertama, pembentukan senyawa kimia organik sederhana dari zat anorganik dengan bantuan energi kosmis di atmosfer purba. Yang kedua, pembentukan senyawa kimia lebih kompleks. Yang ketiga, pembentukan senyawa kompleks dengan cara polimerisasi senyawa monomer organik. Yang keempat, beberapa molekul sederhana dan molekul polimer berinteraksi menjadi agregat seluler.
beberapa molekul berfungsi secara struktural dan menjadi substrat reaksi untuk menghasilkan energi bagi reaksi-reaksi sintetis. Yang kelima, beberapa molekul mengalami polimerisasi menjadi RNA yang mampu bertindak sebagai enzim untuk sintetis, sekaligus mengarahkan jalan reaksi-reaksi dalam komponen koaservat dan protobion. Yang keenam, RNA menjadi cukup stabil untuk bertindak sebagai molekul pembawa informasi genetis. Yang ketujuh, reaksi-reaksi kimia agregat cikal bakal seluler tersebut tersekat atau terjebak dalam sekat hidrofobik lemak, dan ini menjadi cikal bakal sel. Jadi, teori abiogenesis modern ini dikenal dengan teori evolusi kimia, di mana asal-usul kehidupan atau asal-usul makhluk hidup itu berasal dari reaksi-reaksi kimia sejak jutaan tahun yang lalu. Sehingga reaksi kimia ini dari molekul anorganik berkembang menjadi molekul organik dan kemudian berkembang menjadi makhluk hidup. Demikian pembahasan tentang asal-usul kehidupan mencakup teori abiogenesis klasik, biogenesis, dan abiogenesis modern yang dikenal dengan evolusi kimia. Pembahasan berikutnya nanti akan kita bahas tentang evolusi biologi, mencakup teori pra-Darwin, Darwin, pasca Darwin, dan juga bukti-bukti evolusi berupa spesiasi dan fakta-fakta evolusi. Jadi itu kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.